Pemirsa, ke kabar lain, video seorang oknum anggota TNI yang adu jotos dengan dua anggota polisi viral dan beredar di media sosial. Perkelahian dipicu akibat kesalahpahaman dan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Polda Maluku dan Kodam 16 Patimura langsung melakukan pertemuan pasca keributan anggota Polri dan anggota TNI di Ambon, Maluku. Baik anggota Polri dan anggota TNI yang terlibat insiden itu dikembalikan ke institusi masing-masing untuk menjalani pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, akan dikenai sanksi disiplin. Ini kesepakatan dari pimpinan agar masing-masing anggota, masing-masing kesatuan memeriksa anggotanya masing-masing. Apabila ada yang menyalahi disiplin, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau masalah sampai malam ini sudah selesai, rekan-rekan sendiri sudah melihat tadi, di antara mereka sudah saling salaman dan bahkan saling berangkulan. Itu aja. Ini permasalahan ada kesalahpahaman sudah diselesaikan dan tidak akan diperpanjang. Masalah apabila itu menjadi pelanggaran disiplin masing-masing akan diselesaikan oleh satuan masing-masing. Kita harapkan ke depan tidak terjadi seperti ini lagi. Sebelumnya, beredar video perkelahian anggota TNI dengan dua orang polisi lalu lintas di Jalan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Aksi adu jotos yang disebabkan kesalahpahaman ini tak berlangsung lama karena dilerai seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Dari Ambon, Maluku, Kris Balseran, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi dan bagaimana perkembangan kasus ini, saat ini bersama kami telah bergabung Kapendam Patimura, Kolonel Adi Prayogo Khoirul Fajar. Halo, selamat petang. Selamat petang Mbak Tisa. Iya, Pak, kita ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi sehingga terjadi adu jotos dalam video yang viral itu, Pak. Ya, tadi malam memang terjadi kesalahpahaman antara anggota kita, Pratu BK, dengan dua anggota polisi, di mana pada saat itu motor daripada Pratu BK ini dipinjam oleh saudaranya, kemudian kebetulan melintas di depan pos lantas di Mutiara, ada pemeriksaan, kemudian motor itu ditilang. Karena tidak membawa surat kendaraan. Kemudian saudaranya tersebut menelpon kepada Pratu BK ini. Kemudian Pratu BK meluncur ke sana untuk menunjukkan surat kendaraan. Namun begitu sampai di sana kemudian justru malah terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi adu fisik yang tidak kita harapkan bersama. Demikian Mbak Tisa. Ya, kesalahpahamannya seperti apa ketika tiba di sana? Apakah ada sebuah perkataan yang menyinggung atau bagaimana Pak yang dilemparkan satu sama lain Pak? Ini jadi kesalahpahaman itu terjadi mungkin karena komunikasi yang sebenarnya kurang menyambung ya, ya tidak gayung bersambut antara mungkin anggota kita dengan pihak Polri, sehingga di situ terjadi kesalahpahaman, justru yang timbul kemudian emosi masing-masing. Dari peristiwa kemarin, apakah atau peristiwa viral itu apakah ada yang terluka Pak, baik antara kedua belah pihak? Terluka mungkin tidak ya, mungkin ya karena pukulan. Ya biasa mungkin karena pukulan kemudian sedikit memar mungkin karena saling memukul itu. Itu saja Mbak. Kabarnya sudah saling memaafkan ya Pak ya. Nah kelanjutannya seperti apa Pak? Apakah kasus ini sudah selesai dari saling memaafkan atau mungkin ada proses lebih lanjut lagi Pak? Betul, tadi malam sudah didamaikan kedua belah pihak oleh yang dihadiri oleh pimpinan masing-masing baik dari Kapolres maupun dari pihak Kodam, dimediasi oleh Danpomdam. Ya, tidak ada
Tidak ada lagi kemudian permasalahan berikutnya, tetapi sudah bersepakat bahwa ini masing-masing akan diselesaikan di proses hukum di satuan masing-masing. Sesuai petunjuk arahan dari Bapak Pangdam, untuk anggota Ratu BK ini akan diproses di Pomdam. Dan saat ini yang bersangkutan berada di Pomdam untuk dilaksanakan proses penyidikan. Beserta dimintai beberapa saksi maupun barang bukti yang bisa dikumpulkan. Demikian, Mbak. Artinya Bribtu BK ini terancam dijatuhi sanksi ya Pak ya? Oh ya, kalau memang terbukti bersalah nanti akan dijatuhi sanksi sesuai dengan hasil akhir dari penyelidikan, Mbak. Ya. Pak, terakhir ketika dalam pertemuan antara pihak TNI dengan pihak polisi pada saat mendamaikan kedua belah pihak, apakah mungkin ada pesan-pesan khusus yang disampaikan Pak atau mungkin ada perbincangan khusus Pak? Ada, jadi dari pihak Polda maupun Kodam bersepakat di samping tadi untuk menyelesaikan proses hukum di satuan masing-masing, kemudian para pimpinan juga bersepakat untuk lebih meningkatkan disiplin daripada anggota masing-masing agar kejadian yang tidak kita inginkan bersama ini tidak terulang lagi. Demikian Mbak Disa. Baik, terima kasih Kolonel TNI AD Bapak Adi Prayogo atas waktunya sudah bersedia berbagi informasi bersama kami di program Kabar Petang.